Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 862, silakan tunjukkan tiketnya. Noel Kong memang Master Chinese Medicine termuda, dan levelnya sudah diakui oleh negara. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah belajar banyak dari Thomas Qin. Orang-orang seperti Noel Kong sudah memiliki kemampuan untuk belajar sendiri, dan itu tidak lebih dari keterampilan medis tingkat tinggi. Terkadang masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan setelah mempelajarinya selama 1,5 bulan, jadi perkembangannya pun lambat. Tetapi dengan Thomas Qin di sisinya, Noel Kong yang tidak pernah mengalami situasi seperti itu, pada dasarnya jika ada masalah pun, masalah sudah diatasi. Tidak disangka, Thomas Qin kali ini memberinya kesempatan sebesar itu untuk berpidato di depan para ahli dari seluruh provinsi, dan Noel Kong juga mendapat tekanan yang besar. Thomas Qin dan yang lainnya langsung pergi ke belakang panggung untuk bersiap-siap. Sementara Vivin memegang tiket di depan dan menunggu dengan gemetar di gerbang tiket. Di saat yang sama, beberapa taksi mendekat, dan Clara beserta teman sekelasnya yang lain turun dari mobil. Begitu turun dari mobil, Clara langsung berkata, "Kalian pasti datang dengan sia-sia hari ini. Tiket yang didapat Vivin pasti palsu. Tidak perlu dipikirkan pun, kalian masih benar-benar mempercayainya." Beberapa teman sekelas juga menunjukkan sedikit ekspresi yang malu. "Sudahlah, jika memang palsu anggap saja kita sedang jalan-jalan." Clara memonyongkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa orang berbaris dan tiba-tiba melihat Vivin di depan, lalu Clara pun segera menghentikan teman sekelas lainnya. "Tunggu, apa kalian melihatnya? Vivin ada di depan, biarkan dia masuk dulu. Setelah itu kita lihat apa yang terjadi." Baik. Mereka juga khawatir akan malu. Karena Vivin berjalan di depan lebih dulu, biarkan saja dia masuk lebih dulu. Semua orang mengamati Vivin dari belakang. Semua orang di antrean memegang tiket putih. Hanya Vivin yang memegang tiket merah, dan itu terlihat sangat mencolok. Vivin mengamati sekitarnya dan menyadari bahwa semua orang memiliki tiket yang berbeda darinya. Dia dengan hati-hati memasukkan tiket itu ke lengan bajunya dan berdiri di tengah kerumunan dengan sedikit gelisah. Akhirnya tiba giliran Vivin. "Nona, silakan tunjukkan tiketnya." Vivin menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan tiket itu dengan berani, dan menyerahkannya. Petugas tiket itu terkejut sejenak. Setelah mengatakan, "Tunggu sebentar," dia mengambil walkie-talkie dan mengucapkan beberapa kata pada orang di dalam. Dia tidak mendengar persis apa yang dia katakan. Setelah selesai berbicara, petugas tiket mengambil tiket Vivin dan meletakkannya di atas alat scan. Setelah bunyi, tit, suara, lewat, pun terdengar. Meski tiket itu tidak memiliki kode batang, tetapi terdapat strip magnet di dalamnya, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa tiket itu lebih canggih. Vivin tiba-tiba memiliki kepercayaan diri. Dia tidak menyangka bahwa kakak sepupunya benar-benar mendapatkan tiket yang asli. Petugas tiket berkata, "Nona, tempat Anda adalah kursi VIP. Akan ada orang kami yang mengantar Anda ke sana. Harap tunggu sebentar." Petugas tiket itu memanggil polisi bersenjata melalui walkie-talkie. Saat ini, Clara dan yang lainnya mulai bergumam di belakang. "Apa kamu lihat? Gawat, Vivin telah ketahuan." "Ah, apa iya? Kenapa aku tidak melihatnya?" "Kamu belum melihatnya. Kamu lihat sudah lama berlalu ketika orang-orang memeriksa tiket. Hanya Vivin yang sudah lama di situ, pasti ada masalah dengan tiketnya." Saat semua orang berdiskusi, 2 polisi bersenjata pun datang. Mereka mengiring Vivin dari kiri dan kanan, dan berjalan menuju lorong lainnya. Clara menepuk pahanya dan berkata, "Gawat, dia ditangkap oleh polisi bersenjata." "Apa kalian lihat? Tiketnya itu palsu." 2 polisi bersenjata tadi mengawal Vivin ke area VIP,
dan hanya kursi VIP yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Namun, di mata Clara dan yang lainnya, wajar jika Vivin ditangkap karena dia membuat tiket palsu. Beberapa teman sekelas lainnya juga saling memandang satu sama lain, dan mereka memegang tumpukan tiket itu dengan bingung. Clara tidak bisa berkata-kata. Dia melangkah maju, lalu mengambil 17 lembar tiket itu, kemudian merobeknya menjadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah. Meskipun teman sekelas Ian-nya merasa disayangkan, tetapi mereka juga tidak bisa apa-apa. Karena itu adalah tiket palsu, dan mereka tidak mungkin bisa masuk dengan tiket palsu. Bukankah mereka akan berakhir sama seperti Vivin? Akan sangat memalukan jika ditangkap oleh polisi bersenjata. Clara, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa masuk. Clara menunjukkan wajah yang sedikit mengejek. Pada saat kritis, kalian masih mengandalkanku, kan? Ikutlah denganku, aku akan membawa kalian masuk. Semua orang terkejut. Clara, benarkah? Kamu bisa membawa kami masuk? Clara berkata, siapa aku? Aku jauh lebih bisa diandalkan daripada Vivin, ikuti saja aku. Setelah mengatakan itu, Clara membawa beberapa teman sekelas lainnya ke pintu belakang. Saat tiba di pintu, beberapa anggota staf menghentikannya. Nona, gerbang tiket ada di sisi Ian. Clara berpura-pura mengeluarkan tiket dan berkata, aku adalah Putri Dekan Lee dari Rumah Sakit Pusat. Ayahku memintaku untuk membawa beberapa teman sekelasku untuk menjadi sukarelawan, dan mereka akan masuk untuk bekerja. Kedua satpam itu terkejut sejenak. Putri Dekan Lee, kalau begitu, silakan masuk. Sebenarnya, mereka seharusnya memverifikasi identitasnya, tetapi Clara mengatakan bahwa dia adalah Putri Dekan Lee, dan tidak ada cara untuk memverifikasi itu. Apa mungkin mereka menelepon Dekan Lee untuk menanyakan hal itu? Itu terlalu tidak sopan. Selain itu, para sukarelawan itu masuk untuk bekerja. Belakang panggung tidak terhubung dengan meja depan, dan mereka juga tidak dapat melihat seperti apa panggung ketika mereka masuk dari belakang panggung. Seharusnya tidak ada orang yang akan menggunakan cara masuk seperti itu, kan? Setelah Clara dan yang lainnya masuk ke belakang panggung, mereka semua pun mulai melihat sekeliling. Ada iklan besar yang menutupi bagian belakang panggung, dan hanya bisa melihat situasi di dalam dari celah antara papan iklan. Gedung pertemuannya besar dan ada banyak kursi. Barisan belakang pada dasarnya telah terisi penuh, dan barisan depan masih agak kosong. Clara, kita masuk dari mana? Clara mengerutkan kening dan berkata, aku juga tidak pernah ke sini. Cari saja, pasti ada pintu ke meja depan. Clara belum pernah ke belakang panggung, tetapi setelah dipikir-pikir, belakang panggung harusnya sama dengan meja depan. Mereka pasti bisa keluar jika ada pintu. Namun, Clara tidak pernah menyangka bahwa terlalu banyak tokoh penting dalam aliansi medis ini. Selain beberapa orang besar, masih ada kepala universitas dari setiap rumah sakit, dan pimpinan provinsi. Orang yang bisa masuk ke gedung pertemuan pasti punya surat undangan, tetapi ada staf dan sukarelawan yang masuk ke belakang panggung, dan ada banyak orang yang sembarangan masuk di sini. Contohnya seperti Clara yang ingin mengajak masuk orang banyak. Oleh karena itu, lorong antara belakang panggung dan meja depan ditutup dan dijaga oleh polisi bersenjata, dan orang-orang biasa tidak dapat menemukannya. Bahkan jika menemukannya pun, orang itu tidak dapat keluar, dan polisi bersenjata juga tidak akan mengizinkannya masuk jika memiliki tiket. Clara dan yang lainnya mencari di belakang panggung untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka semua berkeringat, dan banyak anggota staf yang bolak-balik mengawasi mereka. Ketika melihat mereka tidak bekerja sedangkan mereka bekerja, mereka pun merasa aneh. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.